Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surah Al-Adiyat ini dengan seekor binatang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang apakah ini? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sumpah binatang ini di dalam surah Al-Adiyat? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi nak'an fa wasatna bihi jam'a. Demi kuda-kuda yang berlari, dhabha yang mengeluarkan suara, fal muriyati dan demi kuda-kuda yang memercikan bunga-bunga api, qadha dengan sepatu-sepatunya, fal mughirati subha dan demi kuda yang menyerang subha di waktu subuh, fa atharna bihi nakan sehingga menerbangkan debu, fa wasatna bihi jam'a sehingga menyerbu ke tengah-tengah musuh. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan seekor kuda. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kuda ini menjadikan sumpah dalam surah Al-Adiyat? Ya, karena kuda berbeda dengan binatang-binatang yang lain, khususnya untuk digunakan jihad fi sabilillah. Binatang-binatang yang lain tidak seperti kuda. Sebab kuda itu Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di ubun-ubunnya barakah dan kebaikan. Dan itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Di mana kuda itu diikat di tengkuknya kebaikan sampai kiamat. Karena kuda memiliki keberanian yang berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Bahkan kuda semakin berani tergantung kepada penunggangnya. Semakin berani penunggangnya, maka kuda semakin berani. Artinya kuda itu mengikuti penunggangnya. Kalau penunggangnya penakut, maka kuda pun akan jadi penakut. Tetapi kalau penunggangnya piawai, ahli jihad, pemberani, maka kuda pun akan ikut berani. Dan kuda itu binatang yang sangat gesit. Dia bisa berbelok ke kanan, ke kiri, maju, mundur, dan begitu seterusnya. Dan bisa menyerang. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memang ciptakan kuda itu lil jihad, untuk berjihad. Berbeda dengan al-ibil, unta umpamanya. Makanya kenapa? Karena kuda ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kuwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Persiapkanlah oleh kalian semampu kalian dari kekuatan kalian. Wa min ribatil khail, termasuk juga latihan berkuda. Di sini al-khail disebut satu nafas dengan kalimat kuwah, karena kuda itu memiliki kekuatan dalam bertempur, berjihad, berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah dalam surah Al-Adiyat ini. Adapun asbab nuzul daripada surah Al-Adiyat ini,
Sebagian para ulama menganggap bahwa surah Al-Adiyat ini adalah madani, turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat daripada asbab nuzulnya, sebab turunnya daripada surah Al-Adiyat ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim 100 pasukan berkuda, ada yang mengatakan dipimpin oleh Ali radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan yang lainnya. Ketika tidak ada kabar, terputus, karena bagaimanapun komunikasi di zaman itu kan berbeda dengan komunikasi di zaman sekarang. Kalau komunikasi di zaman sekarang enak, para pahlawan, para prajurit yang ada di lapangan bisa mengontak pusat. Tetapi di zaman itu tidak ada komunikasi, sehingga berita keberangkatan 100 tentara berkuda itu tiba-tiba hilang, tidak ada kabar berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan kesempatan orang-orang munafik. Mereka menyebar ketakutan dan mengatakan bahwa orang-orang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukannya gugur dan dibunuh musuh, kemudian kuda-kudanya dirampas dan mereka tidak akan pernah kembali. Itulah kabar yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Tentu kabar seperti ini kabar yang sangat menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian orang-orang munafik ketika menyebarkan berita ini bukan hendak memuji mereka para sahabat yang mati syahid, tetapi mereka hendak menakut-nakuti supaya keberanian para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian sok mendengarnya. Maka Jibril alaihi salatu wassalam datang, kemudian memberitakan bagaimana pasukan yang diutus sekarang ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa'atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'a. Maka turun ayat ini menggambarkan bagaimana situasi perang yang dihadapi oleh 100 pasukan yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dipimpin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Wal 'adiyati dhabha, wahai Muhammad, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang dan mengeluarkan suara ngahan. Bahwa sekarang kuda itu sedang berlari, bahwa pasukan sedang memacu kudanya. Fal muriyati qudhan, saking sangat kuatnya kuda itu dan kencang larinya sehingga memercikkan api-api karena antara kaki kuda yang bersepatu kemudian terhantam dengan batu-batu, maka mengeluarkan percikan api, dan ini menunjukkan peristiwanya di malam hari. Fal mughirati subha, di mana pasukan yang kau utus itu wahai Muhammad sedang menyerbu di waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'an, dan ketika menyerang itu debu pun berhamburan ke sana kemari. Fawasatna bihi jam'a, dan mereka sedang berada di tengah-tengah musuh dan sedang bertempur dan akan mengalami kemenangan. Sehingga tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabar berita wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pasukan itu tidak sebagaimana yang dihabarkan orang-orang munafik yang mereka mengucapkan tanpa pengetahuan mereka, dan mereka membicarakan tanpa ada kabar yang jelas bagi mereka. Inilah asbab nuzul daripada surah Al-Adiyat. Tetapi kaidah Al-Quran, al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran dalam Al-Quran itu
adalah umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dan terengah-engah saking kencangnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa wal 'adiyat ini bukan kuda, tetapi al-ibil. Dia adalah unta yang sedang melaksanakan haji bersama penunggangnya. Ada yang mengatakan wal 'adiyat adalah rih, angin kencang yang bersuara. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa al-'adiyatlah setiap benda-benda yang digunakan untuk perang yang mengeluarkan suara seperti pesawat, tank, dan yang semacamnya. Tetapi pendapat yang kuat dari mayoritas para ulama, yang dimaksud al-'adiyat di sini artinya adalah kuda, karena kuda itu simbol jihad. Makanya ketika perang Uhud ataupun perang Badar, malaikat turun dipimpin langsung oleh Jibril alaihi salatu wassalam membawa kuda. Jadi kuda itu ditunggangi Jibril, kuda yang berwarna putih, sehingga pasukan kuda jelmaan para malaikat itu mengatakan kepada Jibril, kaidum haizum, kaidum haizum, maju serang, maju serang. Dan Jibril kala itu menunggang kuda. Artinya bahwa sampai kepada para malaikat pun ketika membantu kaum muslimin dalam perang Badar dan perang-perang yang lainnya, maka para malaikat itu menunggang kuda-kuda perang. Ya, karena kuda itu simbol daripada jihad. Allah menciptakan kuda berbeda dengan binatang-binatang yang lain, seolah-olah Allah peruntukkan kuda itu untuk jihad. Makanya kenapa apabila seseorang menang dalam perang, maka kuda itu mendapatkan 2/3 bagian hasil daripada perang itu. Jadi kalau seandainya seorang mendapatkan bagian harta rampasan perang, maka dia harus bagi 3. Yang 1/3 untuk penunggangnya dan 2/3 untuk kudanya. Berbeda dengan unta. Kalau unta itu kan hanya 1/3 saja, 2/3-nya untuk penunggangnya. Karena memang bagaimanapun 2/3 harta rampasan perang untuk kuda, karena kuda itu perlu perawatan, perlu perawatan yang sangat baik, apalagi kuda perang, bukan kuda sembarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dulu para raja, para nabi sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan kuda-kuda itu untuk berjihad, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saking cintanya dengan kuda, sampai-sampai Nabi Allah Sulaiman pernah dilalaikan. Jadi dia mengoleksi kuda-kuda perang dan dia bangga dengan kudanya. Dia pun kemudian bermain-main dengan kudanya di sore hari. Saking senangnya, asiknya bermain dengan kudanya, akhirnya tidak sadar matahari terbenam dan dia pun lupa melaksanakan sholat. Sebab itulah kemudian Sulaiman menyembelih semua kuda-kudanya, dan sebab dia kemudian menyembelih kuda-kudanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ganti dengan awan yang sangat cepat, di mana Allah Subhanahu wa taala tundukkan angin kepada Sulaiman sehingga dia bisa menunggang awan dengan dorongan angin ke sana kemari lebih cepat dibandingkan kuda. Tetapi syahidnya bagaimana Sulaiman suka dengan kuda. Yang dimaksud di sini adalah kuda-kuda perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Al muriyah artinya percikan-percikan api. Makanya orang dulu kalau membuat api sebelum ada korek, maka mereka terkadang memukulkan besi dengan batu, maka akan keluar percikan api.
Lah kita tahu bahwa kuda-kuda itu menggunakan sepatu dari besi. Dan apabila sepatu itu kemudian terhantam dengan batu, saking kencangnya kuda itu berlari, tentu akan mengeluarkan percikan-percikan api, dan itu akan tampak di malam hari. Dan ini juga salah satu trik bagaimana bahwa ketika musuh melihat kuda-kuda yang berlari kencang mengeluarkan api, tentu mereka akan merasa ketakutan dan hilang keberaniannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan kuda perang itu fal muriyati qadha. Kemudian Allah mengatakan fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Inilah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau menyerang musuh tidak pernah di pagi hari, tidak pernah di siang hari, tidak pernah di sore hari, bahkan tidak pernah di malam hari. Rasul itu kalau menyerbu sebuah kaum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyerang di waktu subuh. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti menunggu waktu subuh? Kenapa tidak di malam hari saja? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dapur." Aku ditolong dengan angin subuh, sementara kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Ya, karena di waktu subuh ada angin yang membawa berkah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Karena waktu subuh adalah waktu berkah, ada angin sabah yang akan menolong setiap para mujahidin yang berperang di waktu subuh. Makanya siapapun yang menyerang di waktu subuh bagi para mujahidin, pasti Allah akan menangkan. Nusirtu bis sabah, kata Rasul. Aku ditolong dengan angin subuh. Makanya kita lihat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika bercerita dia membebaskan kota Tustar, satu kota di bawah pemerintahan Persia. 1,5 tahun kaum muslimin mengepung kota itu, tidak kunjung runtuh bentengnya karena kuat. Tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan di mana benteng Tustar itu roboh tepat di waktu subuh. Makanya kemudian kaum muslimin langsung masuk, kemudian menyerang Tustar. Dalam hitungan jam, kota itu takluk ke tangan kaum muslimin. Masalahnya Anas bin Malik radhiyallahu an teringat dengan peperangan itu, bukan sebab kemenangannya, tapi sebab sholat subuhnya. Karena ketika azan, tiba-tiba benteng itu kemudian roboh, sehingga kaum muslimin ada kesempatan masuk, kemudian kaum muslimin masuk menyerang musuh dan dimenangkan setelah terbit matahari. Makanya Anas bin Malik selalu menangis apabila diingatkan perang Tustar, karena dia pernah meninggalkan sholat subuh di luar waktunya. Walaupun secara fikih dalam kondisi seperti ini dibolehkan, tapi bagi para sahabat, sholat subuh itu sesuatu yang sangat utama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang di waktu subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyerang, maka Rasul tidak pernah tidur malam bersama para sahabatnya, mengintip-ngintip di waktu fajar. Apabila terdengar azan, maka Rasul tidak akan menyerbunya, menunjukkan daerah itu adalah daerah kaum muslimin. Tapi kalau tidak terdengar suara azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyerbunya, menunjukkan bahwa daerah itu daerah kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kalah dalam menyerbu apabila mengambil waktu subuh. Makanya Allah mengatakan fal mughirati subha. Itulah para sahabat Rasul menyerang di waktu subuh, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dimenangkan dalam peperangan ini. Kemudian Allah mengatakan fa'athar nabihi naqa'an fawasat nabihi jam'a. Sehingga kuda yang sangat gesit ke sana kemari itu, yang sedang bertempur habis-habisan, mengeluarkan debu, berhamburan ke sana kemari, fawasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Dan hanya kuda perang yang bisa berada di tengah-tengah musuh. Walaupun kuda tidak sembarang kuda. Kalau kuda biasa tentu akan lari, ya. Tapi kuda perang berbeda. Kuda perang dia seperti penunggangnya. Dia berkeinginan penunggangnya, keberaniannya, maka kuda pun ikut berani.
Makanya kuda perang bisa berada di tengah-tengah musuh. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda. Dan kaidah sumpah dalam Al-Quran, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sebuah makhluk kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan untuk apa sumpah ini. Maka Allah mengatakan, innal insana li rabbihi lakanud. Innal insan, sesungguhnya manusia. Kalimat insan biasanya kalau disebutkan dalam Al-Quran itu konotasinya buruk. Kalau seandainya disebut kalimat insan dalam Al-Quran itu biasanya konotasinya tidak baik, buruk. Seperti yang mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin, innal insana khuliqa halu'a, ya, innal insan ma akfara, dan begitu seterusnya. Sebagaimana di sini, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya lakanud. Ada yang mengatakan jahud, ada yang mengatakan hasud. Sungguhnya manusia terhadap Rabbnya suka ingkar, suka hasud, hasad, suka menentang. Itulah sifat manusia. Ada yang mengatakan al-insan di sini maksudnya adalah orang kafir. Tidak semua manusia. Jadi lafzul umum urida bial khusus, lafaz umum tetapi yang dimaksud khusus maksudnya orang kafir. Tetapi ada juga yang mengatakan di sini adalah mutlaqul insan, bahwa semua manusia, di antara manusia ataukah dia mukmin ataukah dia kafir, maka mereka tersifati, terkadang ada yang tersifati dengan sifat kanud, menentang, juhud, hasud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada apa penyebabnya? Allah mengatakan, wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan manusia tahu. Jadi di antara manusia itu ada yang tahu bahwa dirinya sedang menentang dengan kesadarannya, bukan karena paksaan manusia, dan sebabnya karena terlampau cinta kepada harta bendanya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cintanya manusia kepada harta itu benar-benar berlebihan. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas apabila Allah berikan kecukupan nikmat. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa sirru tughyan itu al-mal. Salah satu rahasia bejatnya manusia itu karena harta. Dari sini Nabi SAW mengatakan, malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik, tapi harta menjadi jahat kalau yang mengelola juga orang jahat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tutup ayatnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada dalam kubur itu dikeluarkan dan apa yang tersimpan dalam dada itu disingkapkan. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Surah Al-Adiyat ini, kita tahu bahwa tartib surat itu setelahnya adalah surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan setelahnya surah Al-Qari'ah. Tentu ada hubung kait. Begitulah peletakan Al-Quran, tidak sembarang. Allah meletakkan kenapa surah Al-Adiyat jatuh setelah surah Az-Zilzalah dan setelahnya kemudian Al-Qari'ah. Karena antara surah Al-Adiyat dengan surah sebelum dan setelahnya itu ada hubung kait. Apa hubung kaitnya? Perhatikan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, apabila bumi ini digempakan dengan sangat dahsyat dan dikeluarkan beban-beban berat bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha,
Maka ini sama dengan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah manusia mengetahui apabila mereka dikeluarkan dari kubur mereka, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, maksudnya manusia-manusia yang dikubur sejak zaman Adam sampai manusia yang terakhir mati. Makanya sering saya katakan, sekarang jumlah manusia di permukaan bumi itu berapa? Boleh jadi sekitar 6-7 miliar satu dunia itu yang hidup. Tentu yang mati jauh lebih banyak, bisa saja triliunan dari Adam sampai hari ini. Bagaimana kalau sampai kiamat dibangkitkan, yang kita tidak tahu waktunya? Berapa jumlah manusia yang ada di dalam kuburan itu? Dan Allah katakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua dikeluarkan dari kuburan-kuburan mereka. Manusia-manusia yang hidup sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, semua dikeluarkan. Wa khussila ma fis sudur, dan Allah akan singkap yang selama ini mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka di bumi. Maka Allah akan singkap semua di akhirat. La yakhfa 'alaihim khafiyah, tidak ada yang tertutupi bagi Allah sedikit pun. Semua akan disingkap, semua dicatat. Tidak ada hal kecil besar, semua dicatat. Sehingga orang tidak bisa lagi kemudian mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Dan Allah itu sangat teliti. Kapan itu terjadi? Al-qari'atu mal-qari'ah. Apabila terjadi qari'ah, kiamat besar, maka peristiwa ini akan berlaku. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inilah di antara tafsir singkat daripada surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, fal yatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan berkah pagi kali ini tentang tafsir surat Al-Adiyat. Semoga kita semuanya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya kepada Ustaz seputar materi yang telah disampaikan. Anda boleh mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106 atau bisa menelpon secara langsung ke 0811 7006 106. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Jufri di Tanjung Buntung, Batang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelajaran bagi kami yang mulai mengenal sunnah ini Ustaz, berkaitan dengan surat Al-Hadiyat? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Lalu apa faedah kita mempelajari surah Al-Adiyat? Pertama, dalam surah Al-Adiyat ini ada semangat jihad, semangat untuk berjihad di jalan Allah, karena jihad itu sanamul Islam, puncak daripada amalan dalam Islam itu jihad. Sebagaimana Rasul mengatakan, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus salah wa dirwatus sanamihil jihadu fi sabilillah, bahwa pokok urusan hidup manusia itu Islam. Islam yang sangat mulia itu ditopang dengan tiang yang disebut dengan salat, dan amalan tertinggi di dalam Islam adalah jihad. Makanya banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin berjihad. Kita kenal Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Amr ibn Jamuh ini sudah tua, dan dia punya anak perempuan semuanya. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Anak-anaknya melarang. Apalagi dalam kondisi Amr ibn Jamuh ini orangnya sudah cacat, tidak sanggup lagi berjalan, bahkan dia pincang. Sehingga kemudian anak-anaknya melarang dan mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, jangan kau izinkan dia berjihad. Tapi karena keinginannya untuk jihad kuat, akhirnya kemudian Rasul pun mengizinkan, dan dia orang yang pertama-tama gugur dalam perang Uhud. Kemudian juga Abdullah ibn Haram, kurang lebih juga dia sudah dilarang oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, putranya,
karena memang kondisinya sering sakit-sakitan, tetapi karena dia ingin berjihad tidak bisa melarang putranya Jabir bin Abdullah, akhirnya juga gugur di perang Uhud. Dan banyak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jihad bisaib di zaman sekarang kan mungkin tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin, artinya belum ada jihad dengan peperangan. Adapun yang dilakukan para teroris itu bukan jihad. Ya, itu sebuah kriminal, karena mereka mengatasnamakan jihad tetapi membunuh orang-orang yang salah dibunuh. Tentu kalau sekarang jihad bisaib dengan pedang belum berlaku, maka ada jihad lain yang jauh lebih mulia dibandingkan jihad dengan perang. Apa namanya? Jihad dengan al-bayan. Berikan keterangan kepada manusia, ajak manusia kepada kebaikan, cegah manusia dari kemungkaran. Itu jihad. Ya. Dan itu seafdal-afdalnya jihad. Mengajak manusia kepada kebaikan, menjauhkan manusia dari kemungkaran, berantas kesyirikan, berantas orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itulah jihad yang sebenarnya. Kemudian juga pelajaran yang kedua, bagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan para sahabatnya. Ketika tidak ada kabar pasukan ini menang ataukah kalah, tiba-tiba kemudian Allah turunkan surah Al-Adiyat, maka Rasul pun senang, bahagia. Artinya bahwa kalau ada saudara-saudara kita yang di atas kenikmatan, maka kita harus berbahagia. Bahagia di atas kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada orang, tidak perlu hasad. Banyak di antara kita yang tidak senang apabila saudara kita mendapatkan nikmat sehingga akhir jadi hasad. Tidak boleh hasad. Makanya kenapa ketika Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud, makna kanud itu artinya hasud. Ya, ada juga yang mengatakan hasud, hasad karena tidak suka melihat kenikmatan. Karena orang-orang munafik itu hasad ketika melihat 100 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberangkatkan Rasul untuk jihad dan mereka berada di atas kemenangan, makanya disebar berita hoax untuk supaya keberanian yang lainnya down dan begitu seterusnya. Kemudian juga di sini Nabi SAW mengajarkan bagaimana pentingnya memelihara waktu subuh. Fal mughirati subha. Ya, bagi anda yang pemula, maka jadikanlah waktu subuh itu waktu untuk belajar. Ya, karena di situ ada berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umat ini waktu pagi, maksudnya dari subuh, setelah subuh sampai terbitnya matahari itu waktu berkah, jangan tidur. Kata Imam Ibnul Qayyim, siapa yang tidur setelah subuh maka tidak akan berkah keluarganya, tidak akan berkah ekonominya, tidak akan berkah usahanya, dan dia pun tidak akan berkah kehidupannya. Karena itu waktu berkah. Kalau anda tidur, hilanglah berkah pada kalian. Maka kalau seandainya cuaca baik, bukalah pintu, bukalah jendela selepas subuh, biar angin soba itu masuk, karena itu angin yang sangat baik sekali untuk kesehatan manusia. Dan di sini pun diingatkan tentang hari kiamat, diingatkan tentang ada kehidupan setelah kematian. Maka kalau seandainya seseorang itu beriman dengan kehidupan setelah kematian, saya yakin orang itu akan terlahir menjadi baik, tanggung jawab, amanah. Kenapa? Karena setiap perbuatannya dia yakini akan dibalas. Tidak ada perbuatan baik kecuali ada balasannya, dan tidak ada perbuatan jahat pun kecuali ada balasannya. Wallahu a'lam. Syukur atas penjelasannya. Semoga bermanfaat tidak saja bagi penanya tapi juga bagi kita semuanya. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz, datang dari Ibu Mira di NTT, Nusa Tenggara Timur. Maaf Ustaz, boleh saya bertanya tentang perintah sedekah katanya ini. Apakah itu termasuk perintah jihad Ustaz? Dan apa yang dimaksud dengan sedekah tidak diterima jika nyawa sudah di tenggorokan ini Ustaz? Ya, alhamdulillah. Jihad itu tidak mesti dengan jiwa, jihad itu dengan harta. Makanya sering Allah subhanahu wa ta'ala sebut satu napas antara jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Artinya dengan sedekah itu bagian daripada jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu kebakhilan. Karena tadi Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kecintaan manusia kepada harta itu berlebihan sehingga saking berlebihannya jadi bakhil.
Ketika Anda kemudian melawan kebakhilan itu, kemudian menjadi orang dermawan dan bersedekah, maka Anda sedang berjihad. Karena orang yang kuat itu bukan orang yang bisa bergulat, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya. Dari bakhil menjadi sedekah, dari malas menjadi rajin, dan begitu seterusnya. Jadi dengan sedekah adalah jihad dengan harta. Karena tidak semua orang itu bisa bersedekah. Tidak semua orang itu bisa bersedekah. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa mengeluarkan hartanya. Karena begini, harta itu jadi ujian manusia dari segi apa? Coba bayangkan, Anda dari pagi bekerja sampai sore, bekerja sampai sore, panting tulang, kepala di bawah, kaki di atas, keringat bercucuran, tidak kenal waktu sebagiannya. Kemudian Allah anugerahkan rizki yang banyak. Tiba-tiba setelah Anda punya uang, rizki melimpah, Allah suruh Anda memberikan 2,5% harta Anda kepada orang yang tidak dikenal, tidak ada hubungan siapa-siapa, tidak terlibat dalam bisnis Anda, tidak menolong ketika Anda mencari nafkah, nggak kenal siapa dia. Tiba-tiba Allah katakan beri dia 2,5% dari harta. Itu kan ujian. Ya. Ujian bagi kita. Orang ini nggak terlibat apa-apa dalam pengadaan harta kita, tiba-tiba disuruh diberi. Di sini bentuk jihadnya. Allah uji harta kita. Jangan seperti Qarun. Ketika datang syariat zakat dari Nabi Musa, tiba-tiba dia mengatakan, innama utitu min ilmin indi. Enak saja kau datang, kau datang kepadaku meminta harta. Ini harta ku hasilkan dari pengetahuanku, kecerdasanku, kepintaranku. Ini bukan datang dari Allah. Jangan seperti Qarun. Karena akhir Qarun itu fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan dia dan seluruh kekayaannya. Orang harta yang tidak disedekahkan tidak akan barokah hidupnya, akan tak miskin walaupun dia kaya. Tapi jadilah seperti Sulaiman yang mengatakan hada min fadli rabbi. Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf yang mereka rajin bersedekah, berjihad bukan hanya dengan jiwa tapi dengan harta-harta mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.